Shalom dan selamat sore untuk kita semua. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerjaan sorga, ini doa permohonan kami yang kami bawa melalui perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 18. Firman Tuhan, hari Tuhan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada seorang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kami yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak ternoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar yang dipahami sehingga orang-orang tidak dapat memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan genggaman yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan kita pada sore hari ini diberikan satu tema, yaitu menanti Tuhan dalam kebenaran. Pada saat ini kita sudah berada pada Minggu Advent yang kedua, masa-masa di mana kita menantikan kedatangan Yesus Kristus. Pergumulan dan penantian adalah dua hal yang sangat melelahkan. Kata ini menghasilkan dua hal, yaitu putus asa dan pengharapan. Putus asa karena pergumulan yang dihadapi sepertinya tiada akhir, dan karena itu sudah tidak sabar dalam penantian. Atau bisa juga pengharapan karena kita melihat pergumulan ini ada akhirnya dan pasti ada pengalaman dan pelajaran yang berharga yang boleh kita alami di dalam kehidupan kita. Pandemi COVID-19 sudah banyak memberi pengalaman dan pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita. Virus ini sudah banyak membuat manusia menderita, khawatir, bahkan membuat manusia ketakutan. Tetapi selain itu, kita diajar untuk tinggal di rumah, menerima apa adanya keluarga kita. Kita punya kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga kita.
dan bahkan kita punya kesempatan bergumul dengan Tuhan untuk menantikan hari pembebasan virus corona itu. Dalam pembacaan kita pada saat ini, 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 18 dibagi atas 3 bagian. Pada pasal 3 ayat 1 sampai 7, Petrus menjelaskan bahwa bagaimana situasi kehidupan manusia sebelum masa hari Tuhan itu datang. Para guru-guru palsu dan para pengeja-pengeja yang hidup menurut hawa nafsunya akan tampil untuk menggoyang iman kepercayaan orang Kristen. Mereka akan mengatakan, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sejak sebab bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia ini diciptakan, mereka sebenarnya sudah tahu bahwa hari Tuhan itu memang ada. Namun karena tak kunjung datang, mereka tak lagi percaya akan hari Tuhan itu. Petrus mengingatkan orang percaya tidak perlu menghitung-hitung hari untuk menantikan kapan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di ayat 10-13 membahas tentang kedatangan hari Tuhan. Kedatangan hari Tuhan itu akan benar-benar menyentak semua orang. Petrus mengumpamakannya seperti kedatangan seorang pencuri. Tentu pencuri biasanya datang ketika kita sedang terlelap dalam tidur. Demikian Allah akan datang tiba-tiba saat manusia menikmati hidupnya. Petrus mengajarkan agar mereka tetap mempertahankan kesucian dan kesalehan hidup mereka. Hidup orang percaya harus dipusatkan pada Allah dan pengharapan akan menerima hidup di dalamnya. Ayat 14-15, bagaimana kita sebagai orang percaya memiliki tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Petrus tidak hanya mengingatkan dan meneguhkan iman orang percaya, namun juga mengajarkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dalam menanti hari Tuhan itu. Petrus mengajar mereka agar senantiasa berusaha dan tetap hidup dalam kebenaran, sehingga kapanpun hari Tuhan itu datang, tidak menimbulkan keterkejutan bagi semua orang. Untuk itu, biarlah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kita pergunakan dengan baik, dengan hidup di dalam Tuhan, agar keselamatan itu tetap berada dalam genggaman kehidupan kita. Renungan kita pada saat ini mengingatkan kita bahwa kita sama sekali tidak perlu merasa takut dan khawatir akan kedatangan akhir dunia. Kita seharusnya sebagai umat Kristiani merindukan kedatangan Yesus Kristus untuk yang kedua kalinya. Ada 4 hal pokok yang perlu kita miliki dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yang pertama, hidup dan percaya. Yang kedua, berbalik dan bertobat. Yang ketiga, menjalin hubungan dan berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa. Dan yang keempat, taat dan mau diatur. Dari keempat prinsip dasar ini akan menuntun orang percaya untuk senantiasa sabar dalam pengharapan dan menanti hari Tuhan sembari melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Dalam minggu Advent kedua ini, kita diajarkan bagaimana kita mampu mempertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus serta menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup dan percaya dengan sungguh-sungguh dan setia kepadanya. Bagaimana kita menjadi murid Yesus yang setia sambil menantikan hari kedatangan Yesus Kristus. Sekalipun hari Tuhan itu lebih dahsyat dari air bah atau Sodom dan Gomora, namun bagi kehidupan kita, hidup di dalam namanya, hari Tuhan itu menjadi kemenangan terbesar bagi kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa
Kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya akan membawa sukacita bagi kita umat-umatnya yang percaya kepadanya. Mari kita songsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dengan sukacita dan pengharapan yang pasti bahwa kita beroleh bagian dalam sukacita surga yang kekal. Kita memperoleh pengharapan dan sukacita yang besar dari Tuhan untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin.